Pernah dengar kuburan tanpa nisan, tapi setiap malam ada yang berdoa di atasnya? Kalau iya, jangan pernah cari tahu, karena yang dikubur di sana belum tentu sudah mati. Di ujung desa Sukamerta, ada sebidang tanah gelap. Tidak berpagar, tidak bernisan, tidak pernah ditumbuhi rumput. Bahkan saat kemarau panjang, tanah itu tetap basah, seperti habis digali. Tak ada papan peringatan, tapi semua tahu aturannya. Jangan berdiri lama, jangan menunjuk, dan jangan menyebutnya kuburan, karena katanya tanah itu mendengar. Rangga datang sebagai orang kalah, bangkrut, ditinggal istri, dikejar hutang. Rumah tua murah di pinggir desa jadi satu-satunya tempat berlindung. Rumah itu menghadap langsung ke tanah tanpa nisan. Malam pertama, Rangga terbangun pukul 00.00. Suara gesekan tanah terdengar, seperti ada yang menggali dari bawah. Saat dilihat keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Tapi, tanah itu bergelombang. Malam kedua, Rangga melihat siluet berdiri di tengah tanah itu. Diam, tidak bergerak, tapi terasa menatap. Saat lampu disorotkan, sosok itu lenyap. Tanah kembali rata. Malam ketiga, Rangga mendengar bisikan jelas dari arah tanah. "Datanglah, kami menunggumu." Suara itu bukan satu, tapi banyak. Rangga bertanya pada seorang nenek. Wajah nenek itu pucat saat mendengar kata tanah kosong. Itu bukan makam, itu penampungan. Penampungan apa? Nasib buruk. Tagihan datang, ancaman debt collector. Rangga duduk di lantai rumah, menatap tanah itu lama. Kalau ini jalan terakhir, gumamnya. Tepat tengah malam Jumat Kliwon, Rangga berdiri di atas tanah itu. Udara mendadak dingin, tanah terasa lembek, seperti berdiri di atas dada seseorang yang bernapas. Tanah terbuka, seorang perempuan muncul perlahan. Wajahnya rusak, mata hitam, rambut penuh tanah. "Akhirnya kau datang," katanya. Penjaga menjelaskan, kuburan ini berisi orang-orang yang menukar hidup orang lain dengan kekayaan. Yang gagal dikubur hidup-hidup, tanpa nisan, tanpa nama. Penjaga menawarkan perjanjian, kekayaan tanpa kerja, tapi ada syarat. Jangan menolak panggilan, jangan menyebut namamu di sini, dan jangan pernah berhenti datang. Rangga dipaksa membaca doa yang dibalik. Lidahnya terasa pahit, udara bergetar, tanah berdenyut keras. Jeritan terdengar dari bawah. Hari-hari berikutnya, uang datang, usaha lancar, semua mudah. Tapi setiap malam, Rangga bermimpi dikubur hidup-hidup. Ia bangun dengan mulut penuh tanah. Wajah Rangga di cermin mulai berubah. Matanya cekung, kulit pucat, seperti orang lama tidak tidur atau lama mati. Rangga menemukan buku tua, daftar nama orang hilang. Semua pernah kaya mendadak. Nama terakhir kosong. Malam itu, hantu-hantu muncul tanpa wajah, berdiri mengelilingi kuburan. Mereka berdoa untuk Rangga. Penjaga tertawa. Kuburan ini bukan tempat mati, tapi tempat digantikan. Setiap pelaku pesugihan akan jadi penjaga berikutnya. Rangga mencoba pergi. Jalan berputar. Waktu berhenti. Semua jalan kembali ke kuburan. Desa ini jebakan. Lubang terbuka. Di dalamnya orang-orang hidup, mata terbuka, tak bisa bergerak, menunggu digantikan. Satu ruang kosong terbentuk. Ukurannya pas tubuh Rangga. Tanah memanggil namanya. Rangga berteriak.
menolak. Tapi tanah menariknya perlahan. Tidak ada yang menolong. Saat tubuh Rangga tenggelam, penjaga berubah wajah, menjadi wajah Rangga yang lama. Rangga kini hidup, tapi terkubur. Tidak bisa mati, tidak bisa bergerak. Hanya mendengar doa di atasnya. Penjaga lama pergi. Rangga bangkit dari tanah sebagai penjaga baru. Tanpa nama, tanpa identitas. Desa kembali normal. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mencari Rangga. Namanya seolah tak pernah ada. Seorang pria bangkrut datang ke desa. Rumahnya menghadap tanah tanpa nisan. Ia mendengar bisikan pertama. Kau datang karena ingin hidup atau siap mati? Suara Rangga kini menjadi bisikan. Kuburan tanpa nisan tidak pernah penuh. Karena selalu ada orang putus asa. Jika suatu hari kau melihat tanah tanpa nisan, jangan berdiri lama. Karena mungkin itu sedang menyiapkan tempat untukmu.